إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم جميع صلاة علي من الشيخ ومشايخنا خلاصة لشيخنا من الزبير وجميع وسائر أمواتنا وأمواتكم والدهم وأصول الفورين أهل طرقاتنا الله تقسم رحمة يا ردام ويكتجان ويعيد لنا من كتبنا من بركة وصلاة والنارين في دين ودنيا الأخرى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita masih melanjutkan pembahasan Fadilatul Jamaah. Waruya dan diriwayatkan anak Aba Ubaidah, diriwayatkan sesungguhnya anak Aba Ubaidah bin Jarrah amma mengimami siapa Aba Ubaidah bin Jarrah kauman pada kaum marratan di dalam satu waktu, di dalam satu kali, suatu waktu ya, suatu kali gitu ya. Falaman sorofa, maka ketika sudah selesai siapa Abu Ubaidah bin Jarrah, qala berkata siapa Abu Ubaidah bin Jarrah, mazala syaitanu bi anifan, mazala tidak berhenti-berhenti, ora gingsir-gingsir, tidak selesai-selesai apa asyaitonu syaitan bi dengan saya anifan di dalam waktu dekat hatta raaitu sehingga melihat siapa saya annali sesungguhnya saya fadlan itu punya keutamaan ala ghairi atas selain saya la ummu maka tidak mau ngimami siapa saya abadan di dalam selama-lamanya. Ini seorang luar biasa ulama besar namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Suatu ketika belum ngimami sholat, terus kemudian dia itu tergoda oleh setan seolah-olah dirinya itu orang paling utama, dirinya seolah-olah paling istimewa, paling utama di sisi Allah karena dirinya jadi imam, merasa dia ini adalah godaan setan itu. Jadi kalau sudah jadi imam seolah-olah paling mulia di sisi Allah, kalau sudah jadi imam seolah-olah sudah ahli surga, yang lain seolah-olah tidak ahli surga. Masya Allah, gara-gara digoda seperti itu muncul di dalam hatinya, maka beliau langsung memutuskan saya tidak mau jadi imam selama-lamanya kalau saya masih tergoda seperti ini. Jadi beliau tidak mau jadi imam gara-gara apa? Gara-gara di hatinya itu ada merasa lebih hebat daripada orang lain. Paham apa paham? Ini masalah hati, ini masalah hati. Makanya jangan sombong-sombong. Begitu sudah jadi imam, terus kemudian merasa paling dekat sama Allah, seolah-olah sudah dapat apa itu ahli surga. Yang lain jangan-jangan yang jadi imam itu udah ikhlas, jangan-jangan tidak ikhlas. Ini masalahnya. Jangan-jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kalau lagi digaji sama pengurus masjid lagi semangat Allahu Akbar, gara-gara baru dapat kalau udah dapat amplop Allahu Akbar, Masya Allah ya. Paham apa paham? Pokoknya yang penting ikhlas, Wakala dan berkata siapa An-Nakhai, siapa Syekh An-Nakhai. Wakala berkata siapa Al-Hasan, la tusallu, jangan sholat kamu semuanya. Ini malah seorang ulama mengatakan jangan kamu sholat khalfa rajulin, di belakangnya seorang laki-laki ya seorang imam itu. Layak talifu, yang tidak apa itu wirawiri siapa rojul, yang tidak rona rene, yang tidak kesana kemari, maksudnya sering berkunjung ilal ulama, pada ulama. Jadi Masya Allah, perhatikan di sini, jangan kamu sholat di belakang seorang imam yang imam itu tidak biasa untuk menambah ilmu di hadapan seorang ulama. Paham tum? Jadi kalau kamu ada imam terlalu pede, imamnya terlalu pede, kemudian saya sudah jadi imam, tidak perlu nambah ilmu lagi sama orang lain.
seolah-olah pokoknya apa ya, punya apa, powerfulnya itu mantep lah, mantep dirinya itu, seolah-olah sudah cukup semuanya. Mau belajar tafsir sini, mau belajar tasawuf sini, mau belajar nahwu shorof sini. Padahal imamnya suruh jurumiyah hafal pondak urung tentu ya, betul. Sama santri Nurul Anwar hafalan mana kira-kira? Sama santri Nurul Anwar kira-kira hafal mana? Masya Allah. Apalagi alfiyah, apalagi ilmu balaghah, ilmu sastra Arab ya. Masya Allah, kalau belum bisa itu ojo terlalu pede gitu, jangan terlalu pede. Kalau sudah lengkap itu baru lumayan lah, baru lumayan. Jadi kalau kamu melihat ada seorang imam terlalu pede, tidak mau sering menambah ilmu, berkunjung tholabul ilmi dengan seorang ulama, maka apa itu, jangan kau sholat di belakangnya. Ini menurut Syekh Hasan, Bapak-bapak, kadang-kadang ini penting ini ya, ini adalah kritikan membangun, jangan hanya itu imam itu hanya mengolah apa suara saja tanpa ilmu agama itu sangat mendalam. Ilmu fikih kamu bagaimana, tafsir kamu bagaimana, hadis kamu bagaimana, dan itu butuh nahwu shorof kamu bagaimana, ilmu balaghah kamu bagaimana, yang ini harus perlu dipelajari. Yang paling utama yang kita melihat saja ulama-ulama besar kita, misal Imam Syafi'i itu sudah hafal kitab Muwatta sudah hafal, alim. Tapi begitu beliau ada di Mesir itu yang dicari ulama-ulama besar, Imam Les cari, Imam Waqi', terus Sayyidah Nafisah. Itu belum, padahal sudah di Madinah itu sudah alim, di Irak sudah terkenal alimnya, sudah berfatwa ilmu agama, tapi tetap saja menimba ilmu gitu loh. Jadi perhatikan ini kepada kita semuanya. Makanya santri-santri itu saya terus terang saja, santri Papua itu saya terus terang itu agak nggak ngerti saya santri Papua itu. Apakah terkontaminasi terlalu banyak makan pinang atau bagaimana ya? Kalau di Jawa itu santri-santri itu senengnya itu tholabul ilmi lagi, belajar lagi, walaupun sudah mondok pesantren masih belajar ilmu lagi sama ulama-ulama, masih belajar. Di Papua ini mayoritas ini di pondok, saya ini ngurus di pondok pesantren mulai 2005. Begitu sudah selesai dari pondok, apalagi berjumpa sama kiainya, apalagi berkunjung ke kiainya, itu sangat jauharan. Apakah mental ini rusaknya apakah karena dari orang tuanya ataukah dari anaknya itu? Wallahu a'lam. Coba perhatikan, tidak ada ta'alluqnya sama guru-gurunya, tidak ada ta'alluqnya sama guru-gurunya. Paham? Bagaimana barokah? Kami ini santri di Jawa, kami ini santrinya Mbah Kiai Memun. Itu kalau ada kegiatan cuti ke Jawa, yang paling termotivasi pikiran kita itu bagaimana bisa sowan ke Mbah Kiai Memun. Bagaimana kita bisa sowan? Kalau kita ini mau ke Mekah, inginnya yang paling utama diantaranya adalah ziarah utama adalah ke kiainya Mbah Kiai Memun Zubair. Kalau santri Papua, wallahu, masya Allah. Kira-kira yang merusak itu bibitnya yang terkena virus, santrinya atau orang tuanya? Atau terlalu banyakkan makan pinang barangkali ya? Wallahu, masya Allah. Qala berkata siapa An-Nakhai, Imam Nakhai, masalah ladzi utai perumpamanya perkara ya yang mengimami siapa orang an-nasa pada manusia bi ghairi ilmin dengan tanpa ilmu, itu masalul ladzi, itu perumpamanya perkara yaqilu menakar siapa orang alma'a pada air fil bahri di dalam lautan.
La yadri tidak mengetahui siapa orang ziyadah pada tambahnya air min nuqsani daripada kurangnya air. Jadi perumpamanya orang ya yang menjadi imam pada orang lain tapi tanpa ilmu, tanpa bodoh. Itu seperti orang menakar air di lautan. Repot itu. Kau nakar 1 liter di lautan. 1 liter tuang, 1 liter gimana? Wong nggak nakar di lautan. Paham apa paham? Masya Allah, artinya itu tidak tepat gitu, tidak tepat. Seorang alim, seorang yang jadi imam itu harus meningkatkan kualitas ilmunya, harus meningkatkan kualitas Wakala berkata siapa Hatim al-Asam, Fata terlepas nih kepada saya apa sholat fil jamaah dalamnya. Artinya saya itu terlepas tidak sholat jamaah. Fa'azzani maka kemudian mentakziai ini kepada saya siapa Abu Ishaq al-Bukhari, siapa Abu Ishaq al-Bukhari. Wahdahu dan wahdahu kali satu-satunya Abu Ishaq al-Bukhari. Walau mata dan jika mati walau mata dan jika mati li kepada siapa waladun seorang anak. La'azzani tentu akan bertazah nih kepada saya aksar dari lebih banyak min asrati alafin daripada 10.000 li'anna musibah ad-din karena sesungguhnya musibah agama itu ahwan itu dianggap ringan indan nas menurut manusia min musibah di dunia daripada musibah dunia. Saya ini ditakziai. Kalau ada santri Nurul Anwar perlu ditakziai. Loh, kenapa kamu takziah bareng-bareng sana? Pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Namanya takul tadi pagi tidak sholat jamaah subuh. Perlu takziah ke sana bagi pengumuman. Pakai apa itu namanya? Bendera putih, takziah di depan kamarnya takul gara-gara tidak jamaah. Loh, penting ini ya. Paham apa paham? Ini musibah ini musibah. Paham apa paham? Waqala dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man barang siapa sami'a mendengar siapa man al-munadi pada panggilan al-munadi pada panggilan azan summalam yajib lantas tidak menjawab siapa orang lam yurid maka tidak menghendaki siapa orang khairan pada kebagusan walam yurad dan tidak dikehendaki zaman bihi dengan khair. Jadi kalau ada orang mendengar azan tidak mau menjawab maka orang itu tidak dikehendaki baik dan walam yurad dan tidak dikehendaki siapa man dengan kebaikan itu. Jadi dia tidak ada kebaikan, tidak dikehendaki menghendaki baik dan tidak dikehendaki baik. Paham apa paham? Waqala berkata siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu li'antum la'ah agar supaya dipenuhi apa udunu ibni Adam apa telinganya keturunan anak Adam rassason pada timah muzaban yang dijur. Perhatikan ini kata Abu Hurairah agar telinganya itu yang dengar azan itu agar dipenuhi timah mendidik yang dicor yang mendidik itu lebih baik lebih khair lebih bagus lalu bagaimana min ayasma daripada mendengar siapa orang an-nida pada panggilan azan summa la yujibu lantas tidak menjawab siapa orang kepada azan. Paham? Makanya kalau ada azan dijawab, kalau ada azan dijawab. Kalau dijawab apa merungkel kamu? Kalau menjawab ada kalau ada azan pagi itu menjawab atau merungkel tetap tidur. Wa yarwa dan diriwayatkan anna Maimun bin Mahran, Syekh Maimun bin Mahran atau mendatangi siapa Syekh Maimun al-masjid pada masjid. Fakil maka diucapkan lahu kepada Syekh Maimun bin Mahran, inna nasa sesungguhnya manusia qad insarafu sudah buyar siapa mereka. Faqal maka berkata Syekh Maimun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lafadlu hadis salat utawi tentu sungguh-sungguh keutamanya ini salat ahabbu ilayya lebih aku cintai ahabbu lebih saya cintai ilayya pada diri saya min wilayati Irak daripada menjadi rajanya kota Irak
menjadi gubernurnya atau menjadi sultannya kota Irak. Masya Allah. Kalau ada berkata sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa sholat siapa man arba'ina yauman pada 40 yauman apanya harinya, as-sholawat arba'ina yauman arba'ina sholla arba'ina yauman as-sholawati pada sholat fi jama'atin di dalam satu jamaah, la tafutu yang tidak terlepas kepada man fiha di dalam sholat apa takbiratul ikhrami, apa takbiratul ikhram, la tafutu tidak terlepas kepada man fiha di dalam sholat apa takbiratul ikhram, tidak terlepasnya, tidak terlambat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kutiba maka dicatatlah bagaimana apa bara'atani, dua kebebasan. Bara'atun satu kebebasan minan nifaq daripada sifat munafik, wa bara'atun minan dan dikatakan bebas dari neraka. Jadi kalau orang masih bisa menjalankan sholat 40 hari tidak tertinggal daripada takbiratul ihramnya imam, maksudnya Allahu akbar, dia langsung Allahu akbar, bukan Allah akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kamu baru Allah akbar, terlambat. Allahu akbar langsung kamu mengikuti, berarti dia awal. Maka 40 hari. Mbah Kiai Maimun itu pernah cerita, ini betul-betul terjadi. Mbah Kiai Maimun itu bercerita, saya ingat dulu masih kecil saya, tapi beberapa kali bercerita tentang ini. Ada suatu ketika itu ada orang laki-laki begitu melihat ada cewek perempuan itu, menurut dia itu luar biasa menggodanya. Perempuan begitu luar biasa menggoda diri. Ini ceritanya Mbah Kiai Maimun. Tapi karena perempuan-perempuan Arab itu kan susah, jarang keluar-keluar. Beda sama santri Nurul Anwar kesana kemari, beli es keluar lagi, beli kerupuk keluar lagi, beli pinang keluar lagi, keluar terus saya. Ya apa tidak? Ya Allah, medang kesana kemari itu ya, paham. Medang ngerti tidak? Corona itu maksudnya ya. Ini ceritanya Mas. Terus akhirnya ini padahal dia itu anaknya orang kaya. Anaknya orang kaya betul-betul ingin tahu perempuan itu di mana ya, rumahnya mana ya. Rumahnya mana perempuan itu, tinggalnya di mana? Di Bongo kah atau di Arso? Di Mekah itu maksudnya. Terus akhirnya dia ini laki-laki punya kreasi, saya mau jualan air. Jualan air kan kalau bawa air harus membawa ke dalam, ya apa tidak? Maka satu kampung, anggap saja ini kampung Komba, dia itu jualan air seluruh masyarakat kampung Komba, dia bawa, padahal dia orang kaya. Nah, langsung bawa air kasih masuk di dalam tong ke dalam, bawa ke dalam. Terus cari-cari siapa itu, akhirnya dia ketemu, wah ternyata dia itu anaknya seorang kiai di kampung itu, seorang alim kiai di kampung itu, kata Mbak Kiai begitu. Terus akhirnya wah langsung ketemu, begitu ketemu langsung dia mengungkapkan, Pak Kiai, saya ini pernah bertemu sama putrinya Pak Kiai, saya ingin melamar putrinya Pak Kiai. Oh ada syaratnya, syaratnya berat apa enggak Pak Kiai? Enggak, 40 hari jamaah, jangan sampai ketinggalan sama takbiratul ihramnya imam. Oh gampang Pak Kiai, insyaallah. Oh insyaallah, oh insyaallah. Langsung beliau itu pemuda tadi menjaga, pokoknya dia di masjid, pokoknya jangan sampai ketinggalan dengan takbiratul selama 40 hari. Mungkin dia menjaga zikirnya, menjaga apa, terus kemudian dia begitu 40 hari langsung dipanggil, pemuda sini, pemuda, kan kamu dulu katanya mau melamar anak saya, gimana? 40 hari sudah sukses. Iya Pak Kiai, alhamdulillah, tapi hati saya sekarang ini betul-betul muncul rasa kecintaan saya, yang paling aku cintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lain Pak Kiai. Saya yang tidak tertarik dengan perempuan itu, apalagi cewek-cewek Bongo, cewek-cewek Arso, tidak tertarik. Yang paling aku cintai Allah Subhanahu. Masya Allah, paham apa paham? Gara-gara itu kemudian yang memaksa untuk menikah adalah calon mertuanya. Oh ini pemuda hebat, ini pemuda ini sudah diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mau adalah mertuanya, bukan anaknya lagi, karena anaknya sudah punya gelora cinta yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu orang kalau sudah rasa cinta sama Allah dan Rasulnya itu nikmat ketika kamu zikir la illallah, la nikmat, zikir itu menjadi nikmat. Tapi kalau kamu tidak punya cinta, ya bagaimana? Ya
Paham apa paham? Jadi kalau umpamanya anggap saja kamu cinta sama kambing kamu, begitu disebut kambingmu, rasa cintanya luar biasa. Oh kambingku, masya Allah, gitu loh. Paham? Misal calon istrimu, oh calon istriku, masya Allah. Ini kalau yang disebut Allah, betapa luar biasa orang. Paham? Paham apa paham? Nah ini karena 40 hari tadi, karena 40 hari. Wa yuqal, dan ucapkan, idza kana, ketika ada yaumul kiamah, di dalam hari kiamat, yuksaru, digiring siapa kaum, wujuhum, utai wajah-wajah mereka, kal bedurri, seperti lintang-lintang, bintang-bintang yang bercahaya terang benderang. Bintang-bintang yang bercahaya benderang, mencorong, lintang-lintang sing mencorong, bintang-bintang yang bercahaya gemerlap, bintang-bintang yang sangat terang benderang. Fadakul, maka mengucapkan lahum pada mereka siapa malaikat, maka ta'malukum, maiku apakah kanat ada apa amalukum, utawi amal-amal kamu, apa amal kalian, kok wajah-wajahmu gemerlap seperti ini, apa amal kalian? Fayaqul, maka mengucapkan siapa mereka, kunna, ada siapa kami, idza sami'na, ketika mendengar siapa kami al-azan, pada azan, kumna, maka berdiri siapa kami, la toharah, pada bersuci, walaya segulu, dan tidak menyibukkan kepada kami apa ghairuha, selainnya tohar. Begitu ada azan langsung siap-siap, langsung untuk menjalankan wudhu. Suma apa itu? Suma tuhsaru, lantas digiring apa taifatun, apa golongan, wujuhum, suma tuhsaru, berarti di hari kiamat ini. Suma tuhsaru, lantas digiring apa taifatun, golongan, wujuhum, utai wajah-wajah mereka, kal akmar, seperti bulan-bulan. Fayaqul, maka mengucapkan siapa mereka, ba'da soal, setelah menjawab, setelah pertanyaan, kunna, ada, natawaddo, wudhu siapa kami, qoblal waktu, sebelum waktunya 5 waktu itu, sudah siap-siap gitu. Suma tuhsaru, lantas digiring siapa taifah, golongan, wujuhum, utai wajah-wajah mereka, kasyamsi, seperti matahari. Fayaqulu, nama kamu ucapkan, kunna, ada siapa kami, nasma, mendengar siapa kami al-azan, pada azan, fil masjid, di dalam masjid. Ketika azan saya sudah di masjid, maka oleh karena itu orang kalau ingin sukses, perhatikan, orang kalau jaga sholat subuh, paling utama jaga sholat subuh, jaga sholat qobliyah subuh, baca qobliyah subuh, subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah 100 kali. Kalau saya punya di dalam kitab itu ada doa khusus lagi, setelah doa itu ditutup dengan hizib nasr. Perhatikan anak-anak ya, pemainnya enggak, kamu subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah 100 ditutup dengan hizib nasr. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Karena itu kunci suksesnya hidup berkah. Kunci suksesnya seseorang itu hidupnya berkah. Waruwa, dan diriwayatkan anak salaf, sunnah ulama-ulama salaf, kanu, ada siapa mereka, yu'izzuna, itu mentakziai, ditakziai siapa mereka, atau yu'izzuna, ditakziai siapa mereka, anfusahum, pada diri mereka, salah satu ayamin, pada 3 hari, idza fatat, ketika termashum pada mereka apa takbiratul ula, apa takbir yang pertama, mereka itu mentakziai diri sendirinya itu 3 hari ketika mereka itu tertinggal takbiratul ihram daripada imam. Wa yu'izzuna, dan ditakziah siapa mereka sab'an, pada 7 hari, idza fatat, ketika terlepas pada mereka apal jamaah, apa salat berjamaah. Fadilah sujud, utawi ini bab menerangkan keutamanya salat sujud. Qala, bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taqarraba, tidak mendekatkan siapa al-abdu, seorang hamba, ilallah, pada Allah azza maha mulia, wa jalla maha kuasa, Allah bisa dengan sesuatu afdal min sujudin khafi, daripada sujud yang sama. Perhatikan, jadi ini bab sujud, saya buka awal saja. Jadi pentingnya sujud, jadi pentingnya waktu sujud. Sujud itu tidak ada cara pendekatan yang paling cepat di sisi Allah kecuali waktu sujud. Maka oleh karena itu keterangan di dalam kitab ini nanti lanjutannya adalah sujud itu ketika sujud terakhir itu kamu berdoa. Kalau sujud terakhir subhanallah, terus kamu Rabbi Allah marzuqni makhraja, Allah marzuqni makhraja, Allahumma gimana? Allah marzuqni
Allahumma rzuqni, berikan jalan keluar bagiku, beri jalan keluar bagiku ya Allah, aku punya masalah banyak, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni, kalau bisa 11 kali. Mau ditambah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal, bagus. Pokoknya sujud itu paling istimewa. Syaikhul Ghazali menyampaikan sujudnya seseorang, sujudnya seorang fasik, padahal dia fasik, ketika dia sujud, maka andaikan itu Allah membuka hakikat, dibuka nurnya, maka semesta ini terang benderang berkah sujudnya seseorang yang fasik. Apalagi sujudnya orang soleh, apalagi sujudnya seorang wali Allah, maka sujud itu istimewa. Maka penting kamu kalau berdoa sujud. Salah satu saya kasih tunjuk ya, salah satu kamu mau sholat sunnah, habis sholat sunnah selesai sholat sunnah, Qul ya ayyuhal kafirun al-ikhlas walaupun satu-satu, setelah salam assalamualaikum sujud, dalam sujud baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 41 kali, terus berdoa sama Allah, ya Allah ya Allah ya Allah, hambamu begini ini ya Allah. Pokoknya yang penting minta sama Allah itu yang sewajar, yang selayaknya untuk kita minta, selayaknya kita minta, paham ya, yang sepantasnya. Dan yang tidak sepantasnya itu kan pamannya misalnya gini, ya Allah aku umurku sekarang sudah 70 tahun, kembalikan aku umur 17 lagi, nah, itu kan tidak layak, paham ya. Ya Allah jadikan aku Presiden Republik Indonesia, sekalipun tidak usah pakai pemilu, langsung aku ganti Pak Prabowo, aku teki kuali gini. Paham. Itu namanya tidak logik, itu tidak logik. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.